Yesus lahir di sini. So tadi yang tempat bintang adalah tempat di mana Nabi Isa atau Yeshua atau Yesus lahir. Sampingan luar biasa. Dan untuk masuk ke pintu sana itu harus menunduk karena dulu dibangun oleh pada saat zaman perang salib, karena dulu zaman itu tentara-tentara perang salib masuk ke tempat gereja ini dengan menggunakan kuda dan baju tentara yang berat. So dibangunlah pintu yang sangat sempit supaya tidak bisa masuk dengan kuda dan juga baju yang berat itu. So kita harus menunduk untuk masuk ke gereja The Native of Church ini. Nih ya, nih aku masuk ke, aduh. Oke. Wow. Wow. Oke, ini dari abad keempat saat pertama kali dibangun gereja ini. Tapi kalau mosaik yang di atas itu, di atas ini zamannya tentara salib dibangunnya. Wah, untuk menunggu satu persatu antri untuk masuk untuk melihat tempat lahirnya Nabi Isa atau Yeshua atau Jesus. Kenapa dipilih kandang untuk tempat melahirkan Nabi Isa atau Jesus? Karena menurut kaum Yahudi, hukum Yahudi adalah jika perempuan melahirkan itu kan dianggap kotor, jadi dia harus berada di tempat yang kotor, sehingga kandang yang dipilih untuk berdarah-darah bekas melahirkan nggak ada masalah. Dan juga kenapa dipilih kandang, karena takutnya musim dingin dan kandang itu adalah tempat yang sangat hangat dan juga tempat sembunyi Maryam, karena beliau kan belum menikah dan dia melahirkan seorang anak yang takutnya dianggap anak perzinahan. Oke. Untuk masuk kita dikasih lilin ini, guys. Wow. Yesus lahir di sini. So tadi yang tempat bintang adalah tempat di mana Nabi Isa atau Yeshua atau Yesus lahir. Setelah lahir, Yesus ditaruh di sini tempat lahirnya. Nah, di sini tempat kita harus antri satu-satu untuk melihat tempat lahir dan juga tempat ditaruhnya Yesus. Alhamdulillah di sini, guys. Ini tempat masuknya berada di sini. Kita harus antri satu-satu ya. Yang di atas ini adalah Hieronymus, adalah penterjemah dari seluruh Injil versi asli ke bahasa Latin yang dipakai seluruh dunia. So guys, di tempat kelahiran Nabi Isa atau Yesus atau Yeshua ini dibagi dengan dua gereja. Yang satu ya gereja Katolik, yang satu adalah gereja Ortodok Kristen. Sekarang aku berada di tempat gereja Katolik. Nah, ini aku keluar dari gereja yang teman-teman, itulah cuplikan video dari artis Maya Estianty, seorang artis muslim yang pergi ke Israel untuk mengenal Yerusalem dan Israel. Dan di sana Maya Estianty menunjukkan di mana tempat kelahiran Yesus Kristus. Teman-teman, kalau kita memperhatikan cuplikan video tersebut, Maya Estianty menunjukkan
tempat di mana Yesus dilahirkan, dan langsung mencium tempat di mana Yesus dilahirkan, yaitu di kandang domba. Wow, sangat luar biasa, saudara. Teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini, bahwa fakta sejarah membuktikan dan menunjukkan bahwa Yesus lahir, Yesus Kristus mati, Yesus Kristus disalib, Yesus Kristus mati, Yesus Kristus dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan fakta ini, sejarah membuktikan Yesus Kristus, Sang Firman atau Sang Logos itu turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, mati untuk menebus saya dan saudara, mati untuk menebus manusia berdosa, bangkit untuk mengalahkan kuasa maut, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan keadilannya, untuk menyatakan kekudusannya. Tidak ada nabi yang sama seperti Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Itu membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada banyak orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka mengklaim dan berkata, Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus bukan Allah. Itu omongan mereka, karena mereka tidak meyakini dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi pantaslah mereka berkata semacam itu. Tetapi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada nabi di sepanjang sejarah yang mati dan bangkit kembali. Sang Firman dan Sang Logos turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia. Surah Filipi dikatakan bahwa Ia mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa sama seperti manusia. Mengapa Allah berinkarnasi menjadi manusia? Karena manusia yang ditebus dan diselamatkan, harus penebus datang ke dalam dunia sebagai rupa manusia. Dengan apa, saudara? Supaya manusia mengenal Dia melalui kemanusiaannya. Ya, sekali lagi, Yesus datang ke dunia untuk saya dan saudara. Anda menolak Yesus, Anda menolak Yesus Kristus, berarti Anda berada di bawah hukuman pada kematian yang kekal. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan tinggalkan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus yang kita imani itu sebagai Tuhan adalah merupakan puncak penggenapan para nabi. Jadi iman kekristenan mengakui bahwa Yesus Kristus puncak kegenapan nubuatan para nabi. Jadi kalau ada nabi setelah Yesus Kristus, Alkitab mencatat itu adalah nabi palsu, guru palsu, dan menyesatkan. Jadi kalau Yesus Kristus adalah puncak kegenapan nubuatan para nabi, lalu untuk apa ada nabi lagi? Nah, akhirnya video ini memberkati kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.